Namun, Qin Mengyao melihat tangan kedua dewa itu, tapi dia tidak pernah berhenti. Berhenti, berhenti, berhenti. Pada saat ini, Mu Yun berjuang untuk bangun, tetapi dia tersandung, jatuh ke tanah, melihat sosok yang perlahan menghilang di depannya, berteriak dan memarahi, "Kamu terlalu egois, bagaimana aku bisa keluar dari sini? Yao Er, kamu egois. Kamu terlalu egois. Apa gunanya membiarkan aku hidup seperti ini?" Ah! Dengan raungan enggan, Mu Yun meraung, "Berhenti." Tubuh Qin Mengyao berangsur-angsur menghilang, dan 9 sayap berubah menjadi cahaya bintang tak berujung saat ini. "Jika ada kehidupan setelah kematian, pergilah bersamamu." Suaranya menghilang, 9 sayap dari 9 bulu melayang, cahaya langsung membumbung ke langit, dan sebuah lubang tertusuk di langit yang bergejolak. Untuk sesaat, tercium bau yang tidak sedap, muncul dari tanah. Waktu dan ruang terdistorsi, dan atasan yang kuat melanggar larangan kedua dewa tersebut. Yusura dan Bupotuo sama-sama tampak muram dan mengerikan saat ini. Keempat dewa membuat Mu Yun kabur. Ya, mereka tidak bisa menghentikannya. Pada saat ini, Mu Yun jatuh ke tanah, perlahan berjuang untuk bangkit, melihat sekeliling, menatap Yusura, menatap Bupotuo, memandang Huan Jianbo, Yin Chuan, Che Yu, dan Fu Wuxian. "Aku ingat kamu, ingat kalian semua." Mata Mu Yun merah, tubuhnya berlumuran darah, mata dan cantusnya hampir pecah, suaranya meraung, dan darah mengucur dari mulutnya. "Empat dewa, jika aku tidak mati, dimanapun kamu berada, suatu hari aku akan membunuhmu, aku akan membunuhmu." Raungan itu bergema, dan sosok Mu Yun perlahan menghilang saat ini. Pada saat ini, di seluruh dunia Changlan, semua orang tercengang melihat pemandangan ini. Tidak ada yang mengira bahwa pada akhirnya, Ye Yuxi meninggal, Mu Qingyu meninggal, tetapi Mu Yun selamat. "Apakah kamu benar-benar selamat?" Mu Yun terluka. Semua orang bisa melihat dengan jelas. Yang paling penting adalah nyawa anak ini telah habis dan tidak akan pernah hidup. Yusura dan Bupotuo berdiri diam, wajah mereka jelek. Fu Wuxian bahkan lebih ketakutan saat ini. Lebih gila, hampir mati. Tapi semuanya seperti ini. Mu Yun belum mati dan melarikan diri. Fu Wuxian memandang Yusura dan Bupotuo dan memarahi, "Aku telah mempersiapkannya selama bertahun-tahun, tapi ternyata hasilnya seperti itu. Aku benar-benar buta dan mempercayaimu." Wajahnya acuh tak acuh. Sosok Fu Wuxian melintas dan langsung pergi. Mu Yun melarikan diri. "Apa yang kamu lakukan di sini?" Dan tidak lama kemudian, ada dua sosok yang berkedip di antara keduanya. Senja masa depan. Tidak ada hari anjing. Dua dewa muncul di sini. Kemudian, Kaisar Dewa Changming Yan dan Kaisar Dewa Liuli Ye Liuli muncul. Hari ini, 6 dewa bergerak, tetapi mereka tidak melihat pertarungan antar dewa. Tapi Gyeoksura ditembakkan sebelumnya, tapi itu membuat semua orang merasa teror. Sebuah titik yang tampaknya acak, sebuah jari, dapat memiliki kekuatan, tetapi tampaknya ia dapat dengan mudah menghancurkan Changlan. Pada saat ini, Changming Yan berkata sambil tersenyum, "Sepertinya kamu telah gagal." Mendengar ini, Mu Futu mendengus dingin. Kali ini, ada Mu Qingyu dan Ye Yuxi. Lain kali, aku akan lihat siapa yang ada di sana. Changming Yan tidak berkomitmen. Senja Futu kemudian menatap Ye Liuli dan berkata dengan dingin, "Liuli, apakah kamu lupa bagaimana kita berdelapan ditindas oleh Li Chanlan di masa lalu? Hampir semua dari kita hampir mati. Butuh 100 juta tahun sebelum kita perlahan-lahan terbangun, dan sekarang Dewa Xuanling dan Yun Ming Zhao masih hilang. Xuanling, Dewa 10 Kaisar Dharma. Surga menghukum Kaisar Ilahi dan awan cerah. Keduanya juga merupakan 9 dewa tertua di masa lalu." Ye Liuli memandang Mu Futu dan berkata dengan acuh tak acuh, "Karena Mu Yun telah melarikan diri, perubahan LAN, kalian berempat tidak bergerak." Saat kata-katanya jatuh, dia tampak terlalu malas untuk menjelaskan apapun dan langsung berbalik. Ketika keempat dewa melihat pemandangan ini, mata mereka acuh tak acuh dan kebencian mereka muncul. Li Changlan, bajingan ini tidak muncul, dan mereka tidak bisa membunuh Mu Yun. Faktanya, kedatangan empat dewa dan terbunuhnya Mu Yun hanyalah alasan yang jelas. Dengan membunuh Mu Yun, Li Changlan terpaksa muncul. Tapi, Li Changlan, aku bisa menanggungnya. Nodok Dei berkata dengan acuh tak acuh, "Li Changlan, kamu benar-benar milik kura-kura, tapi kali ini, Mu Yun berada di ambang kematian."
Kamu tidak membantunya dengan orang tua dan istrinya. Apakah kamu berharap dia dimanfaatkan olehmu? Di masa depan, kamu benar. Kali ini, keempat dewa mereka akan menyinggung Mu Yun sampai mati. Tapi bagaimana dengan Li Changlan? Semua orang tahu bahwa Kaisar Sembilan Kehidupan adalah takdir Li Changlan. Kali ini, Mo Qingyu meninggal, Ye Yuxi meninggal, dan Qin Mengyao meninggal. Keluarga Mu Yun hancur, tapi Li Changlan tidak melakukannya. Jika demikian, Mu Yun masih bisa mematuhi perintah Li Changlan, maka anak ini tidak perlu takut. Ketika keempat dewa itu tersapu, mereka hanya melihat banyak penggembala yang menghilang di Changlan. Jika orang-orang itu bersembunyi di dunia kecil Changlan, mereka ingin menemukannya, kecuali mereka benar-benar menghancurkan setiap dunia kecil. Tapi Ye Liuli dan Chang Mingyan jelas tidak akan tinggal diam. Selain itu, Mu Yun melarikan diri dan membunuh orang-orang itu tidak ada artinya. Pada saat ini, sesosok tubuh muncul di udara. Itu Kaisar Ming. Pada saat ini, Kaisar Ming membungkuk dan melengkungkan tangannya dan berkata, 4 orang dewasa, jika Mu Yun melarikan diri, dia mungkin juga mati. Itu hanya nasib Kaisar Sembilan Kehidupan, tidak hanya Mu Yun sendiri, tetapi juga putranya Qin Chen. Itu juga nasib Kaisar Sembilan Kehidupan, di sini. Oh, saat senja, Futu mengangkat alisnya dan melihat sekeliling. Kalau begitu, aku tidak bisa menjaga dunia Changlan. Awalnya, mereka tidak bermaksud menghancurkan Changlan, tapi sekarang tampaknya bahkan jika Mu Yun sudah mati, masih ada Kaisar Sembilan Kehidupan. Bagaimana cara memotong rumput tanpa memotong akarnya? Keempat dewa saling memandang, dan ada kondensasi ki pembunuh di mata mereka. Saat ini, ratusan juta makhluk merasakan roh jahat teror. Mengapa? Tapi saat ini, desahan terdengar di seluruh dunia, seolah-olah dari zaman kuno, dengan ketidakberdayaan dan kesedihan yang tak ada habisnya. Itu dia. 4. Saat suara itu terdengar, dunia berputar. Dalam sekejap mata, ruang waktu keempat dewa mulai runtuh dan runtuh. Melihat pemandangan ini, keempat dewa mengubah wajah mereka. Li Changlan. Kemudian, runtuhnya langit dan bumi di 4 penjuru menjadi semakin cepat. Samar-samar, ada kecenderungan menelan keempat dewa tersebut. Bersenandung, senja budu mendengus dingin dan bertepuk tangan. Ruang di sekelilingnya telah diperbaiki, tetapi segera, ruang mengerikan itu tertelan dan mulai merayap lagi. Brengsek, saat senja, dengan omelan pelan, sosok itu melintas dan menghilang di tempatnya. Pada saat berikutnya, 4 kaisar dewa muncul di luar Changlan satu demi satu. Li Changlan, kamu benar-benar berkulit hitam. Senja Futu berteriak dan memarahi. Bajingan ini hampir menyatu dengan dunia Changlan. Di dunia Changlan, mereka tidak dapat menemukan bajingan ini sama sekali. Suara halus itu terdengar, dan itu datang dari Li Changlan. Li Changlan berkata lagi, inilah akhirnya. Dendam antara kamu dan aku akan terselesaikan secara perlahan di masa depan. Li Changlan, jika kamu memiliki kemampuan, kamu akan menyusut dalam cangkang kura-kura ini seumur hidupmu. Kalau tidak, jika kamu berani muncul, kami berempat akan membunuhmu. Namun, dengan kata-kata yang jatuh pada hari-hari anjing, tidak ada yang menjawab. Keempat dewa tersebut terpaksa meninggalkan dunia Changlan, dan mereka tidak berani tinggal di dunia Changlan. Jika keempatnya berada dalam kondisi kekuatan puncak, dunia Changlan kecil ini akan dihancurkan oleh gelombang. Tapi sekarang, disinilah si bajingan Li Changlan menghabiskan ratusan juta tahun. Saat itu, keempatnya merasakan ancaman. Li Changlan, urusan kita belum selesai. 4 kaisar ilahi agung tidak hanya bersenandung dingin, tetapi juga mereka yang memasuki alam ilahi jalan besar di Changlan mundur satu persatu. Saat dia datang, dia sangat agresif, tapi sekarang semua orang sedih. Ada terlalu banyak kematian dan cedera. Sungguh membuat frustrasi mati di sini setelah bertahun-tahun. Kami berempat bergantian duduk di sini. Kalau dia berani tampil, tidak akan ada amnesti. Ya, untuk waktu yang lama, sosok keempat dewa menghilang. Di dunia Changlan, seni bela diri disenjing di semua jalan mundur, hanya menyisakan dunia Changlan yang hancur. Saat ini, semua orang tidak bereaksi. Ini sudah berakhir. Sosok pilar para penggembala, Mu Qingyu dan Ye Yuxi, sudah mati. Mu Yun, meskipun mereka melarikan diri, bisakah mereka bertahan? Qin Mengyao juga mengorbankan dirinya sendiri. Sekarang, seluruh dunia Changlan, seorang pejuang, merasakan ketidakberdayaan di dalam hatinya.
Inilah puncak dunia langit dan bumi masa lalu, dan sosok-sosok yang sejajar dengan dunia. Dibandingkan dengan orang-orang besar ini, mereka kentut. Keesokan harinya, Kaisar Xuanhao melihat semuanya dan bergumam, "Ayo pergi." "Tuanku." Di sisinya, Nisik membungkuk dan berkata, "Gembala, apakah ini benar-benar sudah berakhir?" Kaisar Xuanhao berdiri dengan tangan ke bawah, tersenyum dan berkata, "Siapa yang tahu?" "Ya, siapa tahu, apakah Mu Qingyu benar-benar mati? Apakah Ye Yuxi benar-benar mati?" Kaisar Xuanhao tidak mempercayainya. Dia sangat mengenal Mu Qingyu. Dia mengenal Mu Qingyu lebih baik daripada waktu. Itu saja, itu tidak ada hubungannya dengan kita. Kaisar Xuanhao tersenyum dan berkata, "Sudah waktunya kita kembali ke Gunung Tianji dan merevitalisasi Gunung Tianji." Mulai hari ini, Kaisar Xuanhao dari dunia Changlan telah tiada, dan pengorbanan langit dan bumi Si Yuan telah kembali. Keesokan harinya, Menara Yuanxi sedang sibuk berkelompok. Mereka mengemasi barang-barang mereka satu demi satu, melewati barisan transmisi dan meninggalkan Changlan. Jizi Yuan, salah satu dari 10 makhluk surgawi, telah kembali. Pada saat yang sama, di hari pertama, "Ayah." Bintang Kaisar memandang Kaisar Ming dan membungkuk dan berkata, "Selamat kepada ayahku. Aku telah memecahkan masalah besar selama bertahun-tahun." Namun, kata-kata Bintang Kaisar jatuh, tetapi Kaisar Ming mengangkat alisnya dan tidak senang. "Ayah, ada apa?" Kaisar Xing berkata, "Mu Qingyu sudah mati. Apakah kamu tidak bahagia?" Kaisar Ming berkata perlahan, "Saya ada sebelumnya untuk menghadapi Mu Qingyu di Changlan ini. Jika Mu Qingyu mati, apakah keempat dewa masih fokus pada budidaya saya?" Bintang Kaisar tercengang ketika mendengar pidato tersebut. Kaisar Ming kemudian berkata, "Lagi pula, apakah Mu Qingyu benar-benar mati? Orang ini, darah hari ini membuatku merasa dia tidak berperilaku seperti dulu." Kaisar Xing terkejut dan berkata, "Ayah, apakah kamu berpikir lebih jauh?" Keempat dewa itu bergerak, dan Mu Qingyu tidak bisa membalikkan langit sama sekali. Kaisar Ming tersenyum pahit. "Tidakkah kamu menemukan sesuatu yang aneh?" "Aneh? Apa yang aneh?" Kaisar Xing tidak mengerti. Kaisar Ming berkata lagi, "Karena alasan ini, Mu Xiaotian tidak muncul." Orang kejam yang merupakan yang pertama dari 10 makhluk surgawi benar-benar menyaksikan keturunan darahnya mati dengan matanya sendiri. "Ini." Kaisar Xing terdiam sesaat. Kaisar Ming berkata lagi, "Mu Xiaotian, Mu Qingyu, gembala ini, hah." Namun, pada saat ini, Kaisar Ming sepertinya memikirkan sesuatu, tetapi dia tertegun. "Tidak mungkin, tentu saja tidak mungkin." Kaisar Ming seperti kehilangan akal dan gila. Postur mudanya sedikit dekaden. Dia bergumam pada dirinya sendiri, "Tidak mungkin. Ayah." Kaisar Xing semakin penasaran saat melihat ayahnya. "Pergi." Kaisar Ming memandangi Bintang Kaisar dan berkata langsung, "Mau kemana, ayah?" Kaisar Xing berkata, "Sekarang 4 dewa agung telah muncul dari langit biru. Ayahlah yang berhak mengambil keputusan akhir. Apa yang kamu lakukan di sini?" Kaisar Ming berkata, "Ada dunia yang lebih luas menunggumu, ayah dan anakku. Aku tidak bisa tinggal di sini." Selanjutnya, Kaisar Ming mengambil Bintang Kaisar dan memimpin seniman bela diri dari kuil bintang untuk pergi. Di akhir perang, klan Jiwa, klan Tulang, klan Titan, klan Jeuyu, klan Kirin dan ras besar lainnya, serta para pengantar Protoss yang datang ke luar negeri, membawanya pergi satu persatu. Seluruh dunia Changlan nampaknya sangat sunyi. Dunia baru terbuka, dan masa depan menjanjikan menanti ratusan juta makhluk di dunia yang bergejolak. Dalam batas-batas naga, Xie Qing kembali ke aula naganya dan duduk di depan teras aula utama. Dia membosankan dan diam untuk waktu yang lama. Jin Xuaner, Fuling panjang, cantik dan menawan, berdiri di samping Xie Qing saat ini. Saya tidak tahu harus berkata apa. Hubungan antara Xie Qing dan Mu Yun adalah teman besi yang dikenal di seluruh dunia Changlan. "Saya hampir tidak memakai celana panjang kecuali Anda. Saat ini, kehidupan dan kematian Mu Yun tidak diketahui. Mu Qingyu, kamu Yuxi dan Qin Mengyao semuanya telah meninggal. Tidak ada yang tahu apa yang dipikirkan Xie Qing." "Qinger." Tak lama kemudian, Yunisang datang dan memandangi putranya yang sepanjang hari tersenyum. Sekarang, Yunisang merasa tertekan. Si Qing menatap Yunisang, ibunya sendiri, yang tidak pernah merasa dekat dengannya selama bertahun-tahun. Tapi sekarang, melihat Yunisang,
Si King merasa sangat dekat. Dia dengan lembut memegang tangan Yunisang yang terulur, lalu membenamkan kepalanya di perut Yunisang, memeluk Yunisang erat-erat dengan kedua tangannya, dan berbisik, "Aku. Bagaimanapun juga, aku tidak bisa membantunya." Suara Si King terdengar, dan bahkan nadanya menjadi rendah, dekaden dan sedih. Cloud Nisang segera mengencangkan hatinya, membelai kepala Si King dan berkata dengan lega, "Kinger, jangan salahkan kamu." Dalam pelukannya, tubuh Si King bergetar secara bertahap, dan isak tangis yang tak terkendali terus berlanjut secara bertahap. Sementara itu, Jin Xuaner dan Long Fuling juga tercengang. Mereka juga melihat penampilan Si King untuk pertama kalinya. Para kaisar dewa yang harus dibunuh oleh surga, apa yang mereka lakukan? Si King tiba-tiba memarahi, kamu kuat, kamu memukulmu, mengapa melibatkan saudaraku? Sejak aku kembali ke Changlan, aku belum pernah melihat Lao Mu tersenyum bahagia. Dia dikejar dan dibunuh oleh Kaisar Surga dan dianiaya oleh Kaisar Tuhan. Apakah kamu memprovokasimu? Sekelompok bajingan, maafkan aku. Suatu hari nanti, aku akan mengulitimu, membuatmu kram, dan membunuhmu. Kata-kata sedih dan heroik keluar dari mulut Si King. Kinger, tiba-tiba, Si King berdiri, menyeka air mata di mata merahnya, memandang ke awan, tersenyum dan berkata, "Bu, ayo pergi dan kembali ke keluarga Dewa Naga." Aku Si King tiba di Kaisar Ilahi dan membiarkan para dewa ini Kaisar turun ke mata. Air kuning, melihat kemarahan dan rasa puas diri putranya, Yunisang mengangguk. Di Changlan, perang telah usai. Sudah saatnya ketiga keluarga yaitu Naga Biru, Naga Emas Ungu dan Naga Penelan Langit berangkat. Di saat yang sama, sisi lain. Di dalam Phoenix King Luan, 9 putri Phoenix Protoss dari luar negeri, memiliki wajah yang sangat buruk. Di aula utama, Bing Xiaochen, Lan Yingbao, Huo Liu dan lainnya berdiri diam satu demi satu. Feng Qingluan duduk di kursi, tangan gioknya mengusap bagian tengah alisnya, yang sepertinya membuat sakit kepala. Es bersiul debu, api emas. Untuk waktu yang lama, Feng Qingluan berkata, "Kalian berdua, sebagai kepala dari dua urat es Phoenix dan Phoenix api, kalian harus berhati-hati dalam mengevakuasi orang-orang dari Changlan." Ya, Huo Liu berjalan keluar dan melengkungkan tangannya. Tapi di sisinya, wajah Bing Xiaochen jelek dan sudah lama tidak menjawab. Debu menderu. Api Liu menarik debu es yang menderu, tetapi debu es yang menderu menutup mata. Es bersiul debu. Feng Qingluan berkata lagi, "Saya tahu putri Anda telah meninggal. Hati Anda tidak tertahankan, tetapi keluarga Phoenix masih harus hidup. Sebagai seorang patriark, kamu tidak bisa hanya bertanggung jawab atas putrimu." Debu es yang menderu-deru masih sunyi. Kemarahan Feng Qingluan meningkat dan melihat debu es yang menderu-deru, tetapi setelah sekian lama, Feng Qingluan akhirnya menyingkirkan amarahnya. Gas debu yang menderu-deru, dia semakin marah. Jiuling Tianyi, harta karun Phoenix Protoss. Qin Mengyao, itulah alasan inti kedatangan istimewanya kali ini. Orang Phoenix di seluruh Changlan mungkin tidak bisa dibandingkan dengan Qin Mengyao. Di Phoenix Protoss, tidak ada kaisar dewa yang lahir, dan Qin Mengyao memiliki kemungkinan besar untuk menjadi kaisar dewa di masa depan. Tapi itu hilang. Bagaimana Mu Qingyu membuat janji dengan ayahnya? Bajingan ini tidak hanya tidak menyelesaikan perjanjiannya, tapi juga meninggal. Bahkan jika Mu Qingyu sudah mati, Qin Mengyao juga sudah mati. Qin Mengyao meninggal dan mengambil harta langka Phoenix Protoss. Kali ini, bukan apa-apa. Penuh kebencian. Di surga ke-9, di aula awan. Melihat sekeliling, hati Ming Yuexin dan Wang Xinya merasa sedih. Selama 100 tahun terakhir, aula awan cukup ramai. Mu Yun sering muncul di aula awan. Dia mengajak beberapa anak dan tertawa serta membuat keributan. Kata-katanya masih terngiang di telinganya. Tapi sekarang, semuanya hilang. Suan Yuanke, Cilingyue dan gedung-gedung tinggi lainnya di aula awan juga sunyi dan sedih. Ming Yuexin segera berkata, "Aku akan meninggalkan Changlan." "Yuexin, kamu tidak ada gunanya tinggal di sini." Ming Yuexin kemudian berkata, "Meng Zimo, Ye Sueki, Xiao Yuner, Miao Xianyu, Jiwer, Bi Qingyu, 6 orang, bersama anak-anak mereka, tidak boleh berada dalam bahaya saat Susi, Wan Ye, dan yang lainnya pergi. Jika mereka mengalami kecelakaan, setidaknya kamu dan anak dalam perutku, atau keturunan penggembala, masih bisa meninggalkan dupa."
Ming Yuexin kemudian berkata, penggembala, tidak cukup hanya mengandalkan satu anak debu. Dia membutuhkan seseorang untuk membantunya. Kemudian Ming Yuexin meletakkan tangan gioknya di perutnya dan bergumam, satu saudara lagi selalu berarti satu kekuatan lagi. Wang Xinya tampak terkejut. Saya telah membuat keputusan mengenai masalah ini di hati saya. Nyatanya, di bawah kepemimpinan Du Bais, keluarga Wuling mulai meninggalkan Changlan. Hanya untuk hal-hal ini, Ming Yuexin tidak peduli dan tidak mau peduli. Saat ini, suasana hati semua orang sedang buruk. Saat semua orang di aula awan tampak sedih, langit dipenuhi dengan ketenaran. Sebuah ruang avenue dirobek secara paksa. Sosok Dao Dao keluar dari luar angkasa avenue dan langsung menuju ke aula awan. Pada saat itu, semua orang di aula awan dalam keadaan waspada. Apakah karena umat dari 4 dewa tidak menyerah dan kembali, siap membunuh mereka semua? Namun tiba-tiba, sosok itu datang ke aula dengan momentum yang kuat. Pria parubaya pertama, dengan pelipis agak putih dan wajah anggun serta tampan yang tak terkatakan, membuat orang merasa jika usianya lebih muda, ia harus mampu membuat wanita di seluruh dunia sujud padanya. Ming Yuexin, Wang Xinya dan yang lainnya memandang kelompok itu dengan dingin. Siap membunuh semuanya, hati Bulan berkata dengan dingin. Salah paham, salah paham. Saat itu, di belakang kerumunan, Du Bais muncul dan berkata sambil tersenyum, Ming Yuexin, ini Tuan Jin Guyun, salah satu dari 5 roh dari klan 5 roh kita. Jin Guyun, hati Bulan mendengar nama itu dan tubuhnya sedikit gemetar. Bulan berdiri di samping awan cerah dan memandangi hati yang cerah itu dengan heran. Temperamen mulia antara hati dan alis Ming Yue sangat mirip dengan Jin Guyun ini. Kamu, Jin Guyun muncul dan membuka mulutnya untuk mengatakan sesuatu, tetapi ketika kata-kata itu keluar dari mulutnya, dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Jika kamu mengenali putriku dan ingin aku kembali ke 5 roh, jangan katakan itu. Ming Yuexin berkata dengan dingin, saya sudah terbiasa sejak saya masih kecil. Ming Yuexin, aku benar-benar ayahmu, Jin Guyun berbicara dengan suara lembut dan menyenangkan. Ming Yuexin mencibir, saya telah bersama ibu saya sejak saya masih kecil. Setelah ibu saya meninggal, saya tinggal sendirian di lautan yang begitu luas. Saya sudah lama terbiasa sendirian. Saya tidak punya ayah dan ibu, hanya suami dan anak laki-laki. Putra, Jin Guyun memandangi Bulan yang cerah dan diam-diam melihatnya. Dia terkejut. Ming Yuexin, sekarang kekacauan di Changlan sudah berakhir, tapi dunia baru di luar lebih kacau. Sulit bagimu untuk menetap sendirian dengan anak-anakmu. Jin Guyun buru-buru berkata, 5 roh protos kita sudah stabil sekarang. Anakmu dalam pelukanmu juga adalah cucuku Jin Guyun. Kembalilah ke 5 roh protos bersamaku, dan dia bisa mendapatkan pengajaran yang lebih baik dan lingkungan pertumbuhan yang lebih baik. Benar-benar, Ming Yuexin mencibir dan berkata, suatu hari, para dewa teringat bahwa keturunan suamiku Muyun belum mati, tetapi mengejar dan membunuh putraku. Akankah kelima roh dan dewamu memancing sampai mati dan memecahkan jaring bersama para dewa untuk anak-anakku? Jin Guyun tampak terkejut, tapi segera, Jin Guyun dengan sungguh-sungguh berkata, meskipun aku adalah salah satu dari 5 roh dari 5 dewa dan tidak bisa menjadi pemenang, aku berjanji bahwa apapun yang dilakukan orang lain, jika seseorang ingin membunuhmu dan melukai anakmu, aku, sebagai seorang ayah, akan mati di depanmu. Pada tahun-tahun itu, aku tidak meninggalkan ibumu. Kakekmu dan aku sangat menyayangi ibumu. Semuanya kebetulan, ibumu terluka parah dan meninggal di sini. Selama bertahun-tahun, kakekmu dan aku telah mencari ibumu dan kamu sepanjang waktu. Baiklah, Ming Yuexin segera melambaikan tangannya dan berkata, saya tidak ingin mendengar penjelasannya. Jika kamu mengira aku putrimu, bawalah aku pergi dari Changlan. Sedangkan untuk pergi dari sini, kamu tidak perlu peduli kemana aku pergi. Ming Yue berkata dengan tenang, jika kamu tidak ingin membantuku, tidak apa-apa. Selalu ada berbagai cara untuk menghindari blokade 4 dewa dan pergi dari sini. Melihat kata-kata dan ekspresi Ming Yuexin yang hampir tidak manusiawi, Jin Guyun menegangkan hatinya. Dia tahu bahwa putrinya pasti sangat menderita sendirian dalam perubahan hidup. Oke, setelah beberapa saat, Jin Guyun berkata, kamu boleh pergi bersamaku. Tapi, kakekmu sangat merindukanmu. Jika kamu benar-benar tidak ingin tinggal di 5 roh, setidaknya temui dia. Mendengar ini, Ming Yuexin mengangguk. Ketika dia datang ke Wang Xinya,
Ming Yuexin meraih tangan giok Wangxinya dan berkata, maukah kamu ikut denganku? Wangxinya menggelengkan kepalanya saat mendengar pidatonya. Sebelumnya, pamanmu memberitahuku sesuatu yang harus aku selesaikan. Wangxinya berkata lagi, dan kamu benar. Jika kita bersama, itu tidak aman. Ming Yuexin mengangguk, lalu melihat ke kerumunan, dan pergi bersama Jin Buyun dan yang lainnya. Wangxinya, sendirian, berdiri di aula dan memandang orang-orang di sekitarnya. Dia merasa sedih. Dia sepertinya tidak mempunyai kekuatan dan ambruk di kursi di belakangnya. Sinya, begitu tampilan bulan roh merah berubah, dia bergegas maju. Aku baik-baik saja, Wangxinya berkata, aku tidak bisa tinggal di sini untuk waktu yang lama. Suatu hari, keempat dewa tidak lagi takut pada Li Changlan. Pada saat itu, mereka akan mencoba yang terbaik untuk bunuhlah semua keturunan penggembala itu. Wajah cantik Ciling Yue jelek, sedang pergi. Tapi aku benar-benar harus pergi. Wangxinya segera berkata, terserah kamu dan Suan Yuanke untuk melakukan hal-hal di aula awan. Kamu dan istrimu duduk di sini dan ingin datang. Di masa depan, keempat dewa tidak akan melampiaskan kemarahan mereka kepadamu tanpa alasan. Petik 2. Wangxinya bangkit dan berkata, jangan mencariku. Mungkin 10 tahun, mungkin 100 tahun, aku akan meninggalkan Changlan. Dengan kata-kata ini, Wangxinya meninggalkan aula utama sendirian dan keluar dari aula utama dan aula awan. Aula awan besar, yang dulunya sangat populer, sekarang benar-benar hancur. Saat ini, di dunia Changlan, sesosok tubuh berdiri di puncak gunung hijau di dunia kecil yang salah satu pihak tidak tahu di mana. Dengan postur anggun dan wajah hangat, dia duduk di sana dan memandangi dataran tak berujung di depan, seolah sedang memikirkan sesuatu. Tidak lama kemudian, ruangan itu berdengung dan sesosok tubuh muncul di sini. Kaisar Dewa Changming Yan. Changming Yan muncul, memandangi sosok yang duduk di tepi tebing dan berkata, empat dewa hanya memiliki Mufutu yang tinggal di luar dan memperhatikan dunia Changlan sepanjang waktu. Namun, dia tidak menghentikan dewa besar dari membawa orang pergi. Mufutu bukanlah kekuatan puncak sekarang. Jika dia memblokir orang-orang dari 8 protos dan mengganggu 8 protos, itu tidak masuk akal. Sosok yang duduk di tepi tebing perlahan membuka mulutnya dan berbalik, memperlihatkan wajah yang sangat tampan dan sedikit kekanak-kanakan. Kaisar Changlan, Li Changlan. Dunia yang luas ini, Kaisar Dewa yang paling kuat. Mu Qingyu sudah mati. Apa yang harus aku lakukan? Wajah Changming Yan jelek. Di Mu Qingyu, mereka menambahkan banyak hal. Apakah kamu benar-benar mati? Li Changlan bertanya sebagai balasan. Changming Yan berkata tanpa daya, aku merasa asal-usul jiwanya benar-benar tersebar, tapi kamu Yusi mungkin belum mati. Li Changlan mengangkat alisnya dan berkata, tidak, Mu Qingyu, kamu bukan orang yang mudah untuk mengakui takdirmu. Dan, pada titik ini, Li Changlan berkata dengan lemah, saya selalu merasa bahwa dia adalah reinkarnasi dari Mu Xiaotian. Begitu ucapan ini keluar, Changming Yan tercengang. Changlan, apakah kamu punya dasar untuk ini? Li Changlan tersenyum dan berkata, jika saya punya dasar, saya tidak akan mengatakan saya berpikir. Changming Yan berkata lagi, Mu Xiaotian, Mu Qingyu, kedua orang ini sama sekali tidak mirip satu sama lain. Bagaimanapun, Mu Xiaotian sangat impulsif. Kalau tidak, dia tidak bisa disebut Mu 19. Orang selalu berubah. Dengan senyum tipis, Li Changlan berkata, jika Mu Xiaotian bereinkarnasi menjadi Mu Qingyu dan Ye Yunlan bereinkarnasi menjadi Ye Yusi, siapakah dua sosok yang merupakan yang pertama dan kedua dari 10 makhluk surgawi yang berkonspirasi untuk? Siapa yang benar? Tidak mungkin, tidak mungkin. Changming Yan menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak mungkin. Jika kamu berkata begitu, kamu tidak berencana untuk mengumpulkan nasib 9 putra surgawi. Keduanya mulai menghitungmu. Ini, bagaimana mungkin? Li Changlan kemudian berkata, saya suka berpikir buruk tentang segala hal. Lagi pula, saya tidak mampu menanggung kegagalan kedua. Namun, ketika kata-kata Li Changlan jatuh, ekspresinya sedikit terkejut. Changming, sepertinya kamu telah diikuti. Melacak, Changming Yan tercengang. Siapa yang bisa mengikutinya? Dan saat itu, sebuah suara terdengar. Li Changlan, trikmu bagus. Suara dengungan dingin terdengar, dan hanya satu sosok lagi yang terlihat di atas tebing. Dia berpakaian putih tanpa debu. Wajah tampan,
dengan sedikit ketidakpedulian dan semangat membunuh. Berdiri di sisi lain dengan tangan negatif, memandang Li Changlan dan Chang Mingyan, sepertinya ada kemarahan yang tak ada habisnya, yang akan segera menyembur keluar. Melihat pria di depannya, Chang Mingyan tercengang. Mu Xiaotian, orang pertama di bawah Kaisar Dewa ke-18, kepala dari 10 makhluk surgawi teratas, disebut Mu 19. Dengan kekuatannya sendiri, ia menciptakan pavilion Taisui di dunia surga dan bumi pada tahun itu, dan bawahannya lebih suka memanggilnya Mu Taisui. Sepertinya menurutku itu buruk, Li Changlan berkata sambil tersenyum masam. Mu Xiaotian, ternyata kamu sudah sembuh. Mu Xiaotian berdiri dengan tangan ke bawah dan bersenandung. Trik apa yang kamu mainkan dengan Ye Liuli? Keturunanku dari Mu Xiaotian sekarang dibunuh oleh 4 dewa. Apa yang kamu lakukan? Mendengar teguran Mu Xiaotian, Li Changlan berkata dengan penuh minat, Mu Qingyu dibunuh oleh orang-orang dari 4 dewa. Haruskah kamu pergi ke 4 dewa untuk menyelesaikan masalah? Kentut, Mu Xiaotian berteriak, jika bukan karena kamu dan kamu Liuli, Mu Qingyu akan mati. Dasar brengsek, tidak ada kaisar dewa di dunia. Tidak ada orang kedua yang berani mengutuk kaisar dewa seperti ini kecuali Mu Xiaotian. Mu Xiaotian, bukankah kamu masih memiliki Mu Yun ketika Mu Qingyu meninggal? Oh, Mu Xiaotianleng berkata sambil tersenyum, sepertinya kamu sudah memikirkannya sejak lama. Apakah menurutmu Mu Qingyu mengancammu? Li Changlan, kamu benar-benar bukan burung yang baik. Tidak, kamu para dewa bukanlah burung yang baik. Kata Mu Xiaotian, mondar-mandir, dan terus-menerus melecehkan Li Changlan di mulutnya. Chang Mingyan ingin membujuk, tetapi Mu Xiaotian bahkan memarahi Chang Mingyan. Untuk waktu yang lama, Mu Xiaotian tampak lelah dimarahi, jadi dia berhenti. Selesai memarahi, Li Changlan segera berkata, yang harus kamu pedulikan sekarang adalah istri keturunan darahmu, Mu Qingyu, dan putranya. Mau kamu katakan, dengan dengungan dingin, Mu Xiaotian hendak pergi. Namun, ketika dia berhenti dan melihat ke arah Chang Mingyan, dia tersenyum dan berkata, Chang Mingyan, setidaknya kamu juga adalah kaisar ilahi. Kamu tahu, belum lagi betapa sulitnya bagi kaisar ilahi untuk mati, bahkan 10 dewa surgawi kita, makhluk juga sangat sulit untuk mati. Chang Mingyan mengangkat alisnya, jadi, tidakkah kamu bertanya-tanya bagaimana kaisar dewa Lin Tianyuan meninggal? Begitu ucapan ini keluar, tubuh Chang Mingyan bergetar. 4930. Nama, Kaisar Dewa Tertinggi Penulis, siput menjadi liar. Plus matikan mengatur ulang. Jika kamu tidak yakin, kamu bisa bertanya pada Kaisar Dewa Tianyu Sang Gongyu. Mu Xiaotian tersenyum lagi dan berkata, mungkin dia tahu. Di mana Sang Gongyu? Chang Mingyan berkata dengan penuh semangat. Kamu bertanya padaku, aku bertanya siapa yang akan pergi. Mu Xiaotian lalu berkata, mungkin tanyakan pada tuanmu. Dia tahu. Sambil berbicara, Mu Xiaotian memandang Li Changlan. Chang Mingyan menatap Li Changlan. Li Changlan berkata perlahan, saya tidak tahu di mana Sang Gongyu berada. Jika Gu Beichen tidak bangun, aku tidak tahu dia bersembunyi di Changlan. Mu Xiaotian mencibir dan menatap Li Changlan. Dia terlalu malas untuk mengatakan lebih banyak. Sosoknya melintas dan menghilang, menguasai. Chang Mingyan memandang Li Changlan dan berkata dengan penuh harap, Gongyu. Dia, aku berkata, aku tidak tahu. Li Changlan berkata lagi, meskipun kamu masih memanggilku tuan, kekuatanmu tidak kalah denganku. Ketika Chang Mingyan mendengar ini, dia langsung menatap tajam dan berkata, saya tidak berani. Suatu hari saya akan menjadi guru dan ayah sepanjang hidup saya. Saya akan mengingatnya sepanjang hidup saya. Mendengar ini, Li Changlan sedikit terkejut dan berkata dengan getir, Changming, 9 kaisar ilahi menjadi kaisar ilahi di bawah bimbingan Li Changlan. Beberapa dari Anda adalah murid saya dan beberapa adalah teman dekat saya. Sayang sekali, berapa banyak di antara mereka. Tidak semua seperti kamu. Sambil menghela nafas, mereka berdiri di puncak gunung dan terdiam untuk waktu yang lama. Di dunia Changlan, setelah perang besar, semua seniman bela diri yang tinggal di 9 alam surga semuanya menyadari bahwa dunia telah berubah. Seperti istana Xingchen yang terkenal, menara Yuanxi, dan 8 protos, semuanya menghilang secara tiba-tiba dan tidak dapat dijelaskan. Dengan lenyapnya kekuatan super ini secara tiba-tiba, Changlan menjadi dunia lain. Pasukan kelas 2 itu mulai berjuang untuk menguasai Changlan. Namun, ada pengecualian.
Rumah Dewa Surga ke-7. Aula Awan Surga ke-9. Kedua kekuatan ini masih berdiri dan belum pergi. Meskipun para penggembala runtuh, detail kuat sebelumnya yang terkumpul di kedua kekuatan ini jauh lebih sedikit dibandingkan kekuatan lainnya. Sekejap mata, 100 tahun telah berlalu. Surga ke-9, Aula Awan Besar, masih berupa orang-orang itu, tetapi terasa kosong. Xuan Yuanke menangani hal-hal besar dan kecil di Cloud Hall setiap hari. Faktanya, sebagian besar ditangani oleh Qi Lingyue. Dia hanya melakukan apa saja. Mu Yun, 9 istri dan beberapa anaknya semuanya pergi. Aula Awan Besar ini telah menjadi wilayah Xuan Yuanke. Pada hari ini, di kuil yang begitu besar, Qi Lingyue mengenakan rok panjang dan melihat laporan di kertas, terkadang mengerutkan kening dan terkadang meregangkan tubuh. Dengan mencicit, gerbang aula utama terbuka. Xuan Yuanke masuk dengan tenang, datang ke meja, memegang beberapa mangkuk kupu-kupu di tangannya, tersenyum dan berkata, "Nyonya, istirahatlah." Qi Lingyue mendongak dan mengusap bagian tengah alisnya, tapi berkata, "Saya tidak bisa istirahat. Sekarang ada kekacauan di mana-mana di Changlan. Semua kekuatan di langit sedang bergerak. Harimau tidak ada di gunung, dan monyet sedang memperebutkan wilayah." Petik 2. Meng Zui menjadi perantara dalam banyak cara di sisi lain Senfu untungnya, baik Senfu maupun Cloud Hall memiliki tingkat jalan utama Senjing. Jika tidak, diperkirakan kita berdua akan terlibat dalam turbulensi. Xuan Yuanke tersenyum dan berkata, "Tidak apa-apa, aku di sini." Yah, Xuan Yuanke maju dan mengusap bahunya untuk Qi Lingyue. Hanya saja tidak lama, bau di dalam kamar berubah. Mata Xuan Yuanke licik. Awalnya dia menggosok bahunya, tapi kedua sosok itu perlahan-lahan bersandar bersama. Tiba-tiba, ketika bulan roh merah mabuk, dia membuka matanya dan melihat ke arah gerbang aula, tampak ketakutan. Xuan Yuanke tidak membenamkan kepalanya dalam apapun. "Suami, ada apa? Aku akan pelan-pelan." Xuan Yuanke mau tidak mau berkata. Berhenti. Hei, aku tidak akan melakukannya. Lihat, bulan roh merah benar-benar cemas. Merasa nada suara Qi Lingyue tidak seperti biasanya, Xuan Yuanke berhenti dan berbalik untuk melihat. Ya Tuhan, sepatah kata jatuh, Xuan Yuanke tersandung dan hampir jatuh ke bawah meja. Pintu aula utama ditutup, namun saat ini, ratusan sosok berdiri di aula utama yang kosong. Di hadapan ratusan orang tersebut terdapat 4 orang, 3 laki-laki dan 1 perempuan, dengan pakaian berbeda, sedangkan ratusan orang yang mengikuti 4 orang tersebut berseragam militer dan baju besi dengan 4 warna dan model. "Kamu, siapa kamu?" kata Xuan Yuanke, tampak ketakutan. Dia sekarang berada di alam Dewa Daosu. Dia tidak menyadari bahwa orang-orang ini bisa datang ke aula tanpa bergerak. Meski karena investasi yang terlalu besar, orang-orang ini jelas tidak biasa. "Tolong pakai bajumu dulu." Pemuda jangkung dengan wajah penuh tekad membungkuk. Xuan Yuanke memerah, mengenakan pakaian dengan tergesa-gesa, dan di sisi tubuhnya, bulan roh merah juga cemas dan sibuk sebelumnya. Kemeja rok ada di depan tubuh, tetapi di dalam hati adalah Xuan Yuanke memarahi bagian bawah langit. Pria ini selalu mengganggunya saat dia sedang berkonsentrasi pada pekerjaannya. Dia juga suka berada di sini, bajingan tua. Xuan Yuanke segera berkata, "Batuk, siapa kamu? Apakah itu umat dari 4 dewa? Masuk ke Changlan dan mulai melikuidasi semua orang yang berhubungan dengan para penggembala." Saat pertanyaan Xuan Yuanke jatuh, mereka berempat berlutut. "Bawahan, Tianhong, mohon temui Yang Mulia." "Bawahan saya, temui Yang Mulia di siang hari." "Bawahan, temui Yang Mulia Xuanzu." "Bawahanku, Huang Yaner, bergabunglah dengan orang dewasa." Mereka berempat berlutut dengan satu kaki, memandang Xuan Yuanke dan melengkungkan tangan. "Hah, dewasa." Xuan Yuanke dan Qi Lingyue, "Lihat aku melihatmu," tertegun. "Apakah itu kamu?" Xuan Yuanke memandang istrinya. "Hubungi kamu." Bulan roh merah tidak menentu. Pria yang menyebut dirinya Tianhong berkata lagi, "Tuan, apakah Anda benar-benar tidak ingat?" Kali ini, Tianhong memandang Xuan Yuanke dan bertanya, "Ingat apa?" Xuan Yuanke semakin penasaran. "Yang Mulia, Anda adalah salah satu dari 18 dewa di masa lalu, Kaisar Changlan, dan salah satu dari 9 dewa di bawah tahta Li Changlan." "Hah, apa?" Kali ini, pasangan Xuan Yuanke dan Qi Lingyue tercengang. "Xuan Yuan, potong adikmu."
Suanyuan kegemetar dan berkata sambil tersenyum, Anda mengenali orang yang salah. Saya bukan kaisar ilahi. Nenek moyang saya adalah keluarga Suanyuan, bersama Ye Xiaoyao. Pada titik ini, Suanyuan ketercengang. Lebih gila, kamu Xiaoyao, nenek moyang saya, bagaimana saya bisa mendapatkan perawatan Ye Xiaoyao? Tahukah kamu Xiaoyao bahwa akan ada keturunan keluarga Suanyuan, yang merupakan reinkarnasi dari kaisar ilahi? Tidak, Ye Xiaoyao mungkin tidak tahu, tapi Mu Qingyu mungkin tahu. Segera, Suanyuan melihat ke arah Tianhong dan bertanya, bagaimana Anda tahu bahwa saya adalah kaisar dewa Suanyuan? Namun, Tianhong berkata, Yang Mulia bereinkarnasi dalam beberapa tahun terakhir. Dia pernah memberitahu kami bahwa Anda dapat menggunakan benda ini untuk menemukan tubuh reinkarnasi Yang Mulia. Kata Tianhong sambil mengangkat batu giok hitam gelap di tangannya. Suanyuan memegang batu giok hitam di tangannya. Melihat ke dalam batu giok hitam, sepertinya ada pusaran tak berujung, yang sama anehnya dengan mencapai dunia.